atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat menghadiri pertemuan hari ini walaupun kondisi yang cukup berupaya untuk menghadiri kegiatan ini karena kita tahu sendiri bahwa Aceh sedang dilanda musibah. Dan mohon izin sebelum saya menyampaikan materi, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih ini kepada Pak Ketua yang terhormat karena dengan ada kegiatan ini saya seperti pulang ke rumah sendiri karena sebelumnya saya juga terlibat bergabung di Staya Darul Hikmah dan saya terus memperhatikan dan mengikuti perkembangan Stay Darul Hikmah karena memang jauh perkembangan kemajuan setelah dipimpin oleh Pak Ketua Rahmat dan saya lihat juga banyak prestasi-prestasi yang beliau peroleh selama memimpin dan mudah-mudahan semangat yang beliau berikan itu juga menular ke saya secara pribadi dimanapun tempat saya mengabdi dan juga yang saya hormati para narasumber yang telah menyampaikan beberapa hal terkait pendidikan agama Islam di era saat ini dan saya juga menghormati ketua pelaksana dan juga teman-teman seluruh sivitas Stai Darul Hikmah Aceh Barat. Eh, Dalam kesempatan ini izinkan saya menyampaikan terkait arah capaian pendidikan Islam ini sangat penting. Nah, walaupun eh, perkembangan zaman terus berubah, teknologi terus berubah, terus maju, tapi jangan lupa arah capaian pendidikan agama Islam itu sebenarnya seperti apa. Dan tentu saya ingin eh, memfokuskan pada fase fondasi ataupun fase dasar di era digital dan kecerdasan buatan saat ini. Dan kalau kita bahas arah capaian, tentu itu sangat luas dan tentu tidak cukup dengan sekali pertemuan. Dan kita juga perlu membutuhkan beberapa kali pertemuan kalau kita membahas seluruh fase dalam pendidikan. Dan mengapresiasi sebesar-besarnya Stay Darul Imah apa yang dilakukan hari ini juga sangat relevan dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah kita. Nah, kalau kita perhatikan tema yang diangkat adalah pendidikan agama Islam di era digital dan kecerdasan buatan. Dan menariknya tidak dilupakan etika. Nah, kalau kita perhatikan keputusan pemerintah kita juga bahwa pendidikan agama Islam itu tidak terlepas dari budi pekerti. Nah, ini yang menariknya. Artinya kita bukan hanya sebatas interaksi dengan Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala, tapi juga harus memperhatikan bagaimana kita berinteraksi antar manusia. Nah, kalau kita lihat hari ini banyak hal sekali eh, interaksi kita sesama manusia itu mulai jauh yang diharapkan oleh agama Islam. Dan kemudian yang paling menariknya adalah bagaimana interaksi manusia itu dengan lingkungan. Nah, kalau ini manusia dengan lingkungan sangat relevan dengan kondisi kita hari ini. Insya Allah nanti akan kita diskusikan secara lebih lanjut. Dan ketiga ini sebenarnya harus menjadi prioritas dalam pendidikan agama Islam. Jangan hanya soal fikih ya, hubungan kita dengan Tuhan, tetapi memperhatikan antar manusia dengan tetangga kita seperti apa, dengan kerabat, dengan keluarga, kakak beradik. Itu juga harus menjadi catatan kita dalam pendidikan agama Islam. Dan itu yang diharapkan oleh pemerintah kita. Dan ini Stay Darul Hikmah sudah sangat relevan dengan yang diinginkan oleh pemerintah kita. Dan kalau terkait lingkungan juga perlu diperhatikan. Sekarang kita bencana, sekarang kita saling menyalahkan, padahal kita semua terlibat dalam merusak lingkungan. Bagaimana kita bisa terlibat eh, merusak lingkungan? Coba kita perhatikan di lemari kita. Semestinya kita mencintai lingkungan ini mulai dari lemari kita. Berapa banyak jilbab ataupun pakaian batik, misalnya celana di dalam lemari kita. Kita harus menyadari bahwa menumpuk celana di lemari itu sama saja kita mengaktifkan pabrik-pabrik yang merusak lingkungan. Semestinya celana kalau memang bisa eh, tidak dibeli, jangan dibeli. Tapi faktanya karena kita sekarang juga ada eh, apa beberapa marketplace yang mudah untuk memesan, sehingga kita tertarik untuk memesan, sehingga pabrik-pabrik yang merusak lingkungan terus beraktivitas. Nah, mereka beraktivitas tentu karena kebutuhan para pembeli. Pembelinya siapa? Ya kita. Nah, ini menandakan bahwa
kita juga terlibat sebenarnya secara tidak langsung. Kalau bisa kita katakan kita juga terlibat langsung dalam merusak lingkungan. Nah, kalau kita ingat dulu paman-paman kita, kakak beradik itu kalau ada pakaian saling turun menurun karena mereka tidak menumpuk pakaian, dan itulah cara mereka menjaga lingkungan. Dan kemudian Bapak Ibu semua, ada hal menarik bahwa Islam ini, pendidikan Islam ini mengandung nilai-nilai universal. Nilai ini bisa diterapkan oleh siapapun, agama manapun, dari suku apapun dia bisa menerapkan nilai-nilai universal. Itu yang menariknya agama Islam ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, eh, yang paling penting, arah capaian pendidikan agama Islam kita ini harus berkasih sayang untuk alam semesta. Nah, ini saya ingin fokus pada alam semesta, rahmatan lil alamin. Nah, ini yang harus kita gerakkan selama ini di dalam dunia pendidikan, pendidikan agama Islam. Berkasih sayang terhadap alam semesta. Bagaimana cara kita berkasih sayang dengan alam semesta? Minimal ketika kita ke kafe tidak menerima ketika waiters itu menyajikan minuman menggunakan sedotan. Jadi kita langsung saja mengatakan, "Mohon maaf Bang, minuman tidak perlu menggunakan sedotan." Karena sedotan terbuat dari plastik dan itu juga upaya kita merusak eh, lingkungan kalau kita menggunakan sedotan. Berapa banyak sedotan yang mengalir ke laut. Dan sedotan plastik itu yang perlu kita pahami bahwa tidak bisa terurai. Nah, dia hanya pecah dalam bentuk partikel. Nah, jadi plastik sedotan di bawah air hujan ke dalam tanah, mengalir ke sungai, sungai mengalir ke laut, dan ikan-ikan memakan partikel yang kita konsumsi selama ini di kafe-kafe. Akhirnya ikan kita beli, kita mengkonsumsi, itu juga merusak diri sendiri. Nah, jadi seharusnya pendidikan agama Islam itu sampai ke titik itu untuk diajarkan kepada peserta didik kita, terutama fondasi dasar ataupun eh, fase fondasi, dan kemudian eh, ruang lingkup. Nah, ini yang paling penting bahwa agama Islam itu sudah sangat mengajarkan kita habluminallah seperti apa, habluminanas, habluminal alam juga. Nah, kalau kita perhatikan lagi, teman-teman melihat ke belakang bagaimana nenek moyang kita caranya menjaga lingkungan. Kalau di daerah eh, kami Langsa ada namanya pohon perla. Nah, pohon perla itu sangat kuat dibuat untuk kegunaan kapal-kapal di zaman itu. Dan mereka ketika menebang pohon perla itu parang didiamkan dulu selama 3 hari 3 malam. Kalau parangnya itu tidak jatuh ke bawah ketika memotong pohon perla, bahwa mereka meyakini penghuni hutan itu mengizinkan untuk ditebang. Tetapi kalau parangnya jatuh ke bawah, itu menandakan bahwa penghuni hutan itu melarang untuk menebang. Itulah upaya nenek moyang kita dulu menjaga lingkungan alam yang sebenarnya sudah ada di dalam agama Islam. Tapi hari ini, nah, arah kita pendidikan agama Islam kita tidak fokus pada di bagian lingkungan. Nah, sekarang kita lihat semua orang menebang pohon, tidak melihat besar usia, semua ditebang, ditanam dengan satu jenis pohon. Padahal ekosistem alam itu yang kita pahami adalah beberagam jenis tumbuh-tumbuhan. Nah, ini arah pendidikan, capaian pendidikan Islam kita harus mengarah ke sana. Dan dampaknya seperti hari ini kita rasakan, lingkungan kita rusak, bencana di mana-mana terdampak. Bukan hanya daerah-daerah yang kena secara langsung, bahkan Banda Aceh pun terdampak karena bencana alam. Karena ulah kita sebenarnya secara tidak langsung. Nah, elemen pelajaran di pendidikan agama Islam juga mengajarkan akidah. Nah, ini juga sangat relevan dengan kegiatan yang dilakukan oleh Stai Darul Himah terkait etika, akhlak. Nah, akhlak ini yang paling penting, akhlak terhadap sesama manusia dan lingkungan alam. Nah, kaitannya dengan era digital, nah, pendidikan agama Islam saat ini juga sangat menarik. Di tingkat SMA sederajat itu diajarkan juga bagaimana etika berdigital. Nah, ini Bapak Ibu semua, capaian arah pendidikan agama Islam kita di saat ini. Walaupun teknologi terus berkembang, tapi kita jangan lupa tujuan-tujuan dari pendidikan agama Islam.
Nah, kalau bisa saya mengajak Bapak Ibu yang misalnya di pendidikan, di guru dan sebagainya, kalau bisa kita kaitkan pendidikan agama Islam itu dengan pendekatan-pendekatan pembelajaran, misalnya SET ya, Science Environment Technology Society. Bagaimana sains itu bergandengan dengan pendidikan agama Islam. Bagaimana dia memecahkan berbagai persoalan dikaitkan dengan agama Islam. Kalau kita lihat ilmuwan-ilmuwan zaman dulu itu semua rata-rata yang hebat-hebat itu dari Islam. Artinya mereka tidak menjauhkan sains dengan Islam. Lingkungan juga bagaimana kita cara mengajarkan kepada peserta didik kita menghormati lingkungan, menjaga berkasih sayang terhadap lingkungan itu juga harus diperkuat dan digandeng menjadi pendidikan agama Islam. Bagaimana proses eksperimen dikaitkan dengan agama Islam. Dan fakta yang terjadi hari ini Bapak Ibu di lingkungan sekolah kita, nah di fase fondasi dan dasar itu rata-rata hanya fokus pada produk akhir. Tapi nilai-nilai bagaimana cara menjaga lingkungan itu tidak tersentuh sama sekali. Saya mengajak juga Bapak Ibu agar menyentuh nilai-nilai pendidikan agama Islam itu dalam menjaga lingkungan. Teknologi juga seperti itu. Society masyarakat kita juga harus seperti itu. Dan ini yang menariknya kita dalam keadaan bencana bahkan ada hashtag warga bantu warga. Nah, inilah yang diharapkan dalam nilai-nilai Islam. Saya sangat menarik ketika listrik mati beberapa hari ini, 7 hari di Kota Langsa. Saya perhatikan bahwa tetangga komplek itu semakin akrab, menandakan bahwa memang teknologi listrik itu membuat masyarakat itu semakin berjarak. Tapi setelah 7 hari mati lampu, saling bertanya, saling berinteraksi, saling menanyakan kondisi tetangganya. Dan bisa saja kita melihat bahwa orang-orang tua kita dulu begitu akrab dengan tetangganya karena tidak ada listrik. Nah, tapi setelah semalam hidup listrik, nah ini mulai lagi kita sibuk dengan HP scroll media sosial. Artinya teknologi juga sebenarnya menjaga memisahkan jarak antar masyarakat. Dan peran pendidikan agama Islam kembali lagi sangat penting agar bisa memperkuat masyarakat kita walaupun listrik ini sudah hidup kembali. Nah, kemudian yang paling menarik hari ini kita sebagai seorang Aceh sangat banyak kearifan lokal yang yang kaitannya sangat dekat dengan pendidikan agama Islam. Karena kearifan lokal kita itu bersumber dari Islam. Kalau bukan misalnya ada kanun, ada adat yang berbeda dengan Islam, berarti itu bukan kearifan lokal, bukan kanun, bukan eh, peraturan dari Islam. Aceh itu tetap bersumber dari Islam gitu. Nah, yang pertama yang perlu kita qanaah. Nah, qanaah ini kan nilai-nilai yang ada di dalam Islam. Bagaimana kita menanamkan rasa berkecukupan kepada anak-anak didik kita. Ini sudah diajarkan sebenarnya oleh nenek moyang kita dari alat tangkap tradisional ikan, bubu, bube ya kalau bahasa Aceh. Kenapa bubu itu ada rongga berjarak antara satu bambu dengan bambu yang lain? Karena nenek moyang kita punya nilai qanaah, merasa cukup. Besok kalau menangkap ikan, pasang lagi bubu, karena dia tidak menangkap semua ikan, kecil besar, tidak dibawa pulang, tapi cukup ikan-ikan yang besar. Dan inilah yang menandakan bahwa orang-orang tua kita dulu sangat qanaah, sangat mempedomani nilai-nilai keislaman itu. Itu juga yang harus diajarkan kepada peserta didik kita. Bagaimana dampak jika tidak ada qanaah? Orang menimbun bahan bakar sehingga ngantri panjang, semua aktivitas terganggu karena tidak ada qanaah, merasa cukup beras misalnya. Ada orang kaya langsung banyak membeli itu kan tidak qanaah ya, padahal itu sangat penting ditanamkan kepada masyarakat kita khususnya siswa-siswa kita agar punya rasa qanaah dan itu sudah diajarkan dan nilai-nilai itu harus kita kembalikan lagi dalam capaian pendidikan agama Islam kita. Dan kemudian di dalam Islam itu juga ada diajarkan dalam surat Al-Maidah ayat 2 tolong menolong. Ini sangat relevan dengan kondisi kita hari ini. Kondisi kita hari ini dalam keadaan bencana. Masyarakat kita diharapkan kalau di Aceh itu ada mesraya, saling membantu. Membantu orang Aceh itu berbeda, tidak menolong orang tanpa diminta pertolongan, membantu orang tanpa harus menunggu diminta bantu. Jadi betul-betul lillahi ta'ala menolong orang karena memang inisiatif. Nah, itulah yang mesraya ya.
Dan nilai-nilai mesraya itu juga sudah diajarkan oleh nenek moyang kita. Nah, hari ini semestinya itu kita kembalikan. Tapi faktanya hari ini banyak orang tidak saling peduli, tidak saling menolong. Eh, dan yang paling penting terakhir ini terkait ritual khusus cara menjaga lingkungan. Bagaimana orang mempesiju ketika turun ke hutan, menghormati hutan, itu harus betul-betul dijaga. Dan itu harus kita kembalikan lagi nilai-nilai itu supaya lingkungan kita itu betul-betul baik dan betul-betul bisa kita nikmati tidak hanya untuk diri kita sendiri tapi untuk generasi berikutnya. Nah, ritual-ritual itu sebenarnya bagaimana kita merasa syukur dengan apa yang dimiliki yang telah diberikan Allah kepada kita. Nah, ini arah capaian pendidikan agama Islam itu seharusnya arahnya ke sana. Jadi bisa menjaga lingkungan kita. Nah, kemudian ini yang perlu kita ajarkan kepada generasi kita, adik-adik kita, bagaimana cara bekerja sama. Kerjasama itu bukan hanya interaksi ya, tapi itu sudah diajarkan oleh pendidikan agama Islam, sudah diajarkan oleh Islam. Nah, saling bekerja sama, menanyakan apa kekurangan teman kita, menolong teman-teman kita yang memang sangat membutuhkan pertolongan, tidak mengabaikan. Kemudian kegiatan kita ini juga menyentuh literasi. Literasi orang literat itu eh, ilmu pengetahuan yang telah diperoleh itu bermakna dalam kehidupannya. Kalau orang dianggap literat, nah misalnya dia sudah tahu tidak boleh membuang sampah sembarangan, tapi dia membuang sampah sembarangan itu menandakan bahwa dia belum literat. Walaupun pengetahuannya, kognitifnya sudah sangat tinggi, tapi tidak bermakna dalam kehidupannya, nah, itu juga belum dianggap literat. Nah, ini sangat menarik ya. Dan kemudian coba kita perhatikan lagi ketika di jalan raya, di lampu apil, kita menggunakan helm bukan karena keselamatan diri kita sendiri, padahal kita sudah meyakini bahwa helm itu untuk menyelamatkan kita. Tetapi faktanya, implikasinya helm itu hanya sekedar untuk tidak dirazia, tidak ditangkap oleh polisi. Menandakan kita pengetahuan sudah cukup terkait keselamatan, tapi tidak bermakna. Nah, ini menandakan bahwa kita juga kurang literat. Nah, ini kenapa penting dari sekarang disampaikan kepada peserta didik kita agar bermakna karena dia akan menjadi pemimpin di masa depan. Mereka akan menjadi pembuat-pembuat kebijakan di masa depan. Ketika dia belajar sejak fase dasar, dia akan teringat apa yang diajarkan oleh guru-gurunya. Bagaimana memanfaatkan energi yang memang tidak merusak alam. Bagaimana bisa mengaliri air sawah dengan cukup dengan air sungai, tidak menggunakan mesin. Nah, kemudian yang paling penting proses pembelajaran itu harus bahagia. Nah, ini juga kaitannya dengan deep learning. Jadi joyful learning ya. Jadi proses pembelajaran itu harus bahagia. Pendidikan agama Islam itu sekarang semestinya juga harus dalam keadaan bahagia dilakukan. Dan ini yang saya sampaikan tadi, proses pembelajaran, set tadi membangun kincir air, membangun perahu uap misalnya, itu dikaitkan dengan agama Islam. Bagaimana dampak kalau kita bisa membangun untuk kepentingan umat. Nah, ini kalau terintegrasi kearifan lokal, nah ini kita kembalikan bagaimana dulu tradisi lisan. Nah, bagaimana hikayat supaya kita itu cinta tanah air itu kan dilantunkan oleh penghikayat-penghikayat zaman dulu. Dan ini sangat menarik dan penghikayat-hikayat dulu itu juga mengangkat nilai-nilai Islam. Tapi coba sekarang tradisi tuturan lisan kita hanya khusus untuk cinta-cintaan. Berbeda dengan tutur lisan orang zaman dulu. Bagaimana dia mencintai orang tuanya ketika bekerja, ibunya melantunkan di ayunan. Itu semua mengandung nilai-nilai Islam. Nah, ini yang harus kita kembalikan dalam pendidikan agama Islam kita. Dan kemudian cagar budaya kita lihat orang dulu juga semua itu sangat apa namanya sangat berkaitan dengan Islam. Bagaimana mereka cara menjaga ayam di lingkungan harimau semua itu digambarkan di dalam ukiran-ukiran cagar budaya. Dan yang paling menarik, nah ini di daerah Takengon, pengetahuan tradisional. Nah, mereka betul-betul tidak ingin merusak alam karena mereka meyakini bahwa Islam itu tidak mengajarkan untuk merusak alam. Bagaimana mereka memeras ataupun menumbuk, mereka menyebutkan tumbuhan itu bunga pekan. Bunga pekan itu ditumbuk, kemudian airnya diambil menjadi pestisida. Nah, pestisida ini untuk menyemprot hama-hama yang ada di kebun jagung mereka.
Dan mereka sampai hari ini masih memanfaatkan pestisida itu. Berbeda dengan orang kita. Orang kita sekolah tinggi, tapi lingkungan kita rusak. Kita menggunakan Roundup misalnya. Itu kan merusak lingkungan sebenarnya. Padahal kita punya alam yang begitu kaya raya yang bisa kita jadikan pestisida. Dan ini juga menandakan bahwa capaian pendidikan Islam itu sudah sangat jauh dalam kehidupan masyarakat kita. Saya juga mengajak sekali lagi, ayo kita kembalikan nilai-nilai Islam itu dalam aktivitas sehari-hari kita. Kita lihat nenek ini, kalau kita lihat dari wajahnya mungkin sudah sampai 60 tahun. Mereka masih konsisten menggunakan pestisida alami untuk mengusir hama. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan terkait pertemuan hari ini. Sekali lagi saya eh, berterima kasih kepada Stay Darul Hikmah yang telah membuat saya bernostalgia untuk kembali ke Stay Darul Hikmah. Dan yang paling penting dalam pertemuan ini, mari kita mengembalikan nilai-nilai orang-orang tua kita dulu, nenek-nenek moyang kita dulu yang sangat cinta terhadap Islam. Demikian, eh, Ibu, saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.